dalam acara saya kali ini, yaitu pengimplementasian atau singkatan dari modul 1.4 mengenai budaya positif. Ini adalah tugas dari guru penggerak angkatan 6. Baik Bapak Ibu, pada kali ini saya akan menyampaikan budaya positif yang akan kita laksanakan di sekolah kita nantinya. Nah, pada kesempatan ini, yang budaya positif ini kita akan membahas ini Bapak Ibu. Yang pertama nanti adalah disiplin positif, kemudian nilai kebajikan, nanti ada juga teori motivasi, hukuman, dan juga penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi. Di sini ada nanti 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu, dan juga ada restitusi segitiga restitusi. Nah, ini. Jadi ini nanti yang akan kita bahas beberapa waktu ke depan. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Nah, seperti ini Bapak Ibu, apakah sudah kenal dengan apa itu budaya positif Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Nah, ada sebagian yang sudah, ada sebagian yang belum. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai budaya positif. Nah, apa yang dikatakan budaya positif? Itu adalah kegiatan yang dapat mendorong untuk membentuk karakteristik siswa, kemudian kita sebagai guru, bahkan visi dan misi sekolah, serta dapat menciptakan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi dengan budaya positif ini nantinya tujuan kita adalah menciptakan murid yang merdeka, kemudian mandiri dan bertanggung jawab yang ada di sekolah kita ini. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Yang selanjutnya, dalam budaya positif itu yang akan kita lihat adalah mengenai disiplin positif dan nanti berambil pada nilai kebajikan. Nah, apa pula yang disiplin positif ini Bapak Ibu? Nah, disiplin itu konotasinya dengan disiplin diri, baik itu kepada siswa kita maupun kita itu harus memiliki disiplin diri. Nah, di sini disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara mengontrol diri kita, mengontrol diri anak-anak kita, dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai yang kita hargai. Nah, jadi dengan disiplin diri ini nanti akan tujuannya adalah untuk mengontrol diri kita dan juga anak-anak murid kita. Nah, sebagai pendidik, kita akan menciptakan anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga nanti berperilaku mengacu pada nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Motivasi yang ada dalam diri anak-anak kita. Jadi kita sebagai pendidik, tugas kita adalah nanti akan menemukan motivasi intrinsik dari diri anak-anak kita. Nah, karena motivasi dari intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kalau kita, motivasi yang kita berikan itu adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar. Nah, nanti tujuan dari disiplin diri ini adalah untuk menimbulkan motivasi intrinsik dari diri siswa kita. Nah, dari disiplin positif ini akan muncul nanti nilai-nilai kebajikan. Nah, apa pula yang nilai kebajikan itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi dengan disiplin diri nanti akan melahirkan nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak-anak didik kita nanti Bapak Ibu. Selanjutnya yang akan kita lihat adalah teori motivasi, kemudian ada teori hukuman dan penghargaan dan restitusi. Kira-kira dari keempat ini Bapak Ibu sudah tahu semuanya? Ada motivasi, mungkin sudah sering Bapak Ibu dengar, hukuman, penghargaan juga sudah pernah kita lakukan. Kira-kira restitusi ini sudah pernah Bapak Ibu? Sudah pernah mendengar kata-kata restitusi? No. Sudah? Belum. Jadi nanti kita akan membahas apa sebenarnya restitusi. Nah, teori ini ada hubungannya. Hubungan yang ada di lingkungan sekolah kita.
kegagalan itu ada 3 motivasi dari perilaku manusia. Kita hidup itu ada 3 motivasinya Bapak Ibu. Yang pertama, bahkan mungkin kita dan juga anak murid kita atau peserta didik kita. Yang pertama, motivasi perilaku manusia dalam kehidupan pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada anak-anak kita melakukan sesuatu itu Bapak Ibu karena ini tidak mau dikenai hukuman. Itu yang pertama. Jadi anak-anak kita melakukan sesuatu yang kita umpamanya kita instruksikan. Yang pertama ada anak itu sebagian hanya untuk menghindari ketidaknyamanan, menghindari dari hukuman. Oh kalau saya sebegini saya lakukan, nanti saya akan dihukum oleh bapak atau ibu guru saya. Nah maka dia berperilaku seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kalau yang anak-anak melakukan suatu hal hanya ingin penghargaan dari kita. Ada anak seperti itu. Yang pertama terhindar dari hukuman, yang kedua ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, motivasi seseorang itu melakukan adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu berarti motivasi yang ada dari dalam diri masing-masing karena ingin dipercaya dan ingin dihargai. Nah, jadi ada 3. Kira-kira kita bagian dari mananya Bapak Ibu? Kira-kira dari yang 3 ini mana yang paling bagus motivasi perilaku yang kita lakukan? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nah itu mungkin jawab saja pada diri masing-masing. Kira-kira saya melakukan sesuatu kegiatan selama ini motivasinya pada posisi yang mana? Nah, itu. Apakah kita hanya untuk menghindari hukuman? Atau hanya untuk mendapatkan supaya nanti kalau saya seperti ini dari kepala sekolah saya akan mendapatkan penghargaan. Oh kalau saya seperti ini supaya saya tidak mendapat hukuman dari kepala sekolah. Atau apakah kita ingin menjadi orang yang percaya dan ingin menjadi orang yang bertanggung jawab. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia dalam kehidupannya. Nah kita lihat masing-masing. Jadi ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah di sini ini mungkin agak mulai ada ilmu yang barunya Bapak Ibu. Ada disiplin ini 2 persepsi. Disiplin ini yang menyebabkan kegagalan dan disiplin menyebabkan kesuksesan. Nah kita lihat konsep disiplin dengan identitas gagal berarti ada kegagalannya. Nah penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Ini pendapat dari seorang ahli ekonomi. Hukuman dan penghargaan itu hampir sama oleh ahli ini Bapak Ibu, karena akan mengakibatkan identitas gagal. Kenapa demikian? Nah, kita kan pada umumnya selalu memberikan penghargaan karena itu akan berdampak positif menurut kita. Tapi ternyata menurut beberapa ahli, hukuman dan penghargaan ini sama Bapak Ibu. Hukuman jelas itu negatif Bapak Ibu, tetapi ternyata penghargaan di sini juga mengakibatkan dampak negatif. Nah seperti apa? Kita lihat. Hukuman itu perbedaan antara hukuman dan penghargaan. Hukuman itu adalah bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Nah contohnya ketika anak kita terlambat, kan tidak direncanakan oleh anak-anak kita. Tiba-tiba, oh karena kamu terlambat, nanti bapak ibu berikan ini. Nah itu hukuman. Kemudian penghargaan, sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu keuntungan di bidang tertentu. Hal ini juga sudah biasa kita lakukan. Kalau hukuman untuk yang melanggar, penghargaan kita berikan kepada orang yang bagus-bagus yang positif.
Tetapi menurut Amplifon, hukuman dan penghargaan ini itu ada dampaknya Bapak Ibu, dampak negatif. Tidak selalu. Nah, ini kita lihat satu persatu. Jadi Amplifon ini seorang ahli mengemukakan pernyataan tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kenapa dikatakan sama penghargaan dengan hukuman itu? Nah, ada pengaruhnya Bapak Ibu. Yang pertama kita lihat pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, penghargaan efektif itu jika digunakan dalam jangka waktu pendek. Nah, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung kepada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalam. Jadi kalau melihat anak-anak kita yang sudah terbiasa dengan penghargaan, bila kita tidak memberikan penghargaan, dia akan turun motivasinya. Nah, itu yang dampak negatifnya dikatakan oleh Amplifon sebagai identitas gagal. Nah, apabila seseorang itu dia melakukan sesuatu karena penghargaan, tiba-tiba kita tidak mampu memberikan penghargaan, otomatis itu motivasi dalam dirinya akan menurun. Nah, itu pendapat yang dilakukan. Kemudian penghargaan bisa tidak efektif. Nah, kenapa? Karena jika seseorang mengharapkan penghargaan tidak mendapatkannya, maka akan timbul kecewa dan berkecil hati. Nah, tidak akan berusaha seperti kita memberikan penghargaan. Bila hampir sama dengan tadi, bila kita tidak memberikan penghargaan, nah contoh seperti saya memberikan penghargaan kepada Bapak. Nah, tiba-tiba saya lupa memberikan penghargaan, Bapak ini akan kecewa. Nah, kemudian Bapak ini akan melakukan hal yang tidak seperti biasanya dilakukan. Nah, berarti penghargaan ini tidak efektif. Nah, selanjutnya ada juga penghargaan ini merusak hubungan. Loh, kenapa sampai penghargaan bisa merusak hubungan kita? Nah, ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan. Nah, contoh, ketika saya sebagai selaku kepala sekolah membeda-bedakan teman di sekolah, oh si A saya selalu beri pujian, yang si B tidak saya puji, padahal mereka telah melakukan kegiatan positif. Nah, tentunya yang si B yang tidak pernah diberi pujian akan merasa iri. Otomatis si B akan iri dengan si A. Nah, itu yang akan bisa merusak hubungan di sini karena penghargaannya. Kemudian jika seorang guru sering memberi penghargaan kepada muridnya, besar kemungkinan murid termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan jujur kepada gurunya. Jadi jika kita memberikan penghargaan, bisa-bisa anak itu hanya ingin mendapatkan penghargaan, mereka tidak jujur dengan apa sebenarnya yang telah terjadi. Contohnya, contoh kita tanya, gimana penampilan ibu hari ini? Nah, karena ini penghargaan nanti, nah beliau mungkin jujur, tidak jujur. Dia katakan, oh ibu penampilannya bagus hari ini, padahal penampilan kita itu tidak bagus. Atau bagaimana pembelajaran kita hari ini yang ibu berikan? Karena takut atau karena ingin menyenangkan gurunya, beliau anak-anak ini mengatakan, oh senang sekali bu, nah, nanti seperti ini lagi ya bu. Tetapi sebenarnya dalam hatinya dia tidak seperti itu, karena dia hanya ingin penghargaan. Nah, berarti penghargaan ini akan merusak hubungan. Kemudian ada juga penghargaan ini mengurangi ketepatan. Nah, ada suatu riset yang telah dilakukan oleh ahli tersebut. Dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar, dan mereka harus memberitahu jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Nah, ini penghargaannya adalah uang.
jawaban benar, sementara sebagian yang lain tidak. Nah, hasilnya di set ini adalah anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Nah, berarti ini akan mengulangi ketepatan. Nah, sebenarnya yang diminta bukan seperti itu, tetapi karena uang tadi, nah penghargaan ini berarti terjadilah kesalahan dari pendapat yang anak yang diberi uang tadi. Penghargaan yang berupa uang. Berarti penghargaan itu mengulangi ketepatan. Kemudian ada juga penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa? Karena biasanya mungkin penghargaan ini akan meningkatkan kualitas yang selama ini kita percaya. Nah, kenapa bisa menurunkan kualitas? Nah, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang kerja praktik di sebuah surat kabar universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Nah, seiring waktu mahasiswa tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat, kemudian ada beberapa mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran harus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Nah, jadi tipe dibayar bagus kualitas, tetapi ketika berhenti dibayar turun drastis. Nah, berarti itu penghargaan bisa menurunkan kualitas karena banyak orang-orang yang tertentu yang bisa bertahan. Kemudian ada juga penghargaan ini mematikan kreativitas. Ada juga yang memotivasi dari dalam diri. Nah, itu mungkin tidak banyak-banyak yang menjelaskan, kita lanjutkan. Ada juga, kalau yang tadi adalah konsep gagalnya Bapak Ibu. Jadi hukuman dan penghargaan menurut Alifon tadi itu adalah disiplin yang membuat kegagalan atau hal negatif. Nah, sekarang ada juga konsep disiplin ini dengan identitas sukses. Nah, apa itu? Dengan cara konsekuensi dan restitusi. Nah, apa perbedaan antara konsekuensi dan restitusi? Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana kegiatannya atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid berguru. Kemudian kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi ini Bapak Ibu ini adalah hal yang baru bagi kita. Kalau bagi saya pun baru. Nah, tetapi mungkin baru mendapatkan atau sebelumnya mendapatkan daripada error Bapak Ibu. Nah, sekarang kita berbagi bagaimana yang restitusi itu. Restitusi ini secara sederhananya Bapak Ibu, kita adalah bila anak melakukan suatu kesalahan, itu bukan kita langsung yang memberikan ini loh yang akan kita berikan. Tetapi kita berdiskusi kepada anak. Seperti ini kesalahan yang kamu buat, kira-kira bagaimana solusinya? Nah, seperti itu yang restitusi itu. Jadi kita berdiskusi dari hati ke hati antara kita, seorang guru, dengan anak-anak kita. Nah, ini jika suatu anak kita melakukan kesalahan. Nah, kita lihat nanti bagaimananya. Nah, ini adalah perbedaan dari identitas gagal dengan identitas sukses. Nah, mungkin nanti bisa Bapak Ibu lihat juga nanti ada materinya. Kita lihat pada videonya nanti Bapak Ibu. Kita lihat saja. Jadi intinya kalau hukuman itu akan berdampak negatif, tetapi konsekuensi dan restitusi itu akan berdampak positif. Itu nanti perbedaan antara yang teori yang 4 tadi, motivasi, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Ada 2 yang konsep gagal, yang disiplin gagal yaitu hukuman dan penghargaan, dan yang identitas suksesnya adalah konsekuensi dan restitusi. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya mengenai keyakinan kelas. Kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas? Yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas? Keyakinan kelas ada tidak Bapak Ibu buat di kelas? Belum. Kira-kira sama dengan apa keyakinan kelas ini Bapak Ibu? Nah, bisa Bapak Ibu lihat. Yang dikatakan keyakinan kelas, nah ini
sangat penting kita laksanakan nanti Bapak Ibu. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu diharapkan nanti masing-masing kelas akan membuat keyakinan kelas. Itu yang kelas. Nah kemudian ada juga keyakinan sekolah, berarti ada keyakinan-keyakinan yang kita buat di sekolah. Nah apa yang keyakinan kelas ini? Itu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa, maupun agama. Contohnya tentang keselamatan dan kesehatan. Jadi di kelas itu kita sepakati yang bersama dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu. Pernah mendengar kesepakatan kelas? Ada yang kita sepakati di kelas itu bagaimana-bagaimananya di kelas itu. Nah jika umpamanya jika anak yang datang terlambat, bagaimana keyakinan kelas kita buat? Usahakan hadir tepat waktu. Nah keyakinan kelas itu bagaimana caranya? Kita lihat prosedurnya Bapak Ibu. Nah bagaimana cara membuat pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama itu warga sekolah atau murid melakukan surat pendapat. Jadi dari murid-murid kita bawa berdiskusi Bapak Ibu. Kemudian nanti apa yang diidekan oleh anak-anak kita itu kita buat bisa di papan tulis ataupun di karton manila dengan stick note kita buat. Tetapi ada pendapat dari masing-masing anak kita. Apa hal yang bisa menciptakan sebuah kelas itu nanti disiplinnya bagus. Nah maka dibentuklah keyakinan kelas supaya anak-anak kita ketika jam pergantian jam itu tidak lagi umpamanya keluar kelas. Nah kita ikat dengan keyakinan kelas ini Bapak Ibu. Bukan untuk menghukumnya atau bagaimana, tetapi kita buat kesepakatan dengan murid-murid kita. Jika si A nanti keluar, kira-kira kesepakatan kelas yang nomor berapa yang harus kita lakukan. Kemudian kita susun keyakinan kelas dengan mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Contoh kalimat negatifnya, jangan berlari di kelas, karena kan sebagian anak kita itu kan masa bermain Bapak Ibu. Tidak bisa juga kita selalu melarang kata-kata negatif yang kita keluarkan, karena itu akan merusak sel-sel otak anak kita. Nah bagaimana kalimat positifnya? Berjalanlah di kelas. Jadi kita mengubah kalimat negatif ini dengan kalimat positif dalam pembentukan keyakinan kelas. Oh bagaimana kita dengan guru mapel? Nah seperti itu mungkin pertanyaan. Bisa juga kita buat keyakinan kelas ketika kita jam PJOK, ini keyakinan kelas yang kita suguhkan. Kita sepakati dengan anak-anak kita. Oh bagaimana dengan guru agama, kami kan tidak punya kelas Bu. Nah bisa, di setiap kelas itu pun ada. Apakah sama dengan guru kelas kesepakatannya atau perlu kita tambahkan? Tetapi kita istilahnya bernegosiasi dengan anak-anak kita supaya bagaimana kelas itu bisa kita ciptakan dengan bagus. Nah ini nantinya akan memberi positif, dampaknya budaya positif Bapak Ibu. Kemudian setelah keyakinan kelas itu dibuat, ditinjau ulang kembali, kemudian dan ada menyetujuinya dengan menandatangani di dalam keyakinan kelas itu oleh kelas dan juga kelas sekolah ya Bapak Ibu. Jadi ada namanya ada disahkan oleh guru dan kelas sekolah. Kemudian setelah memang betul-betul itu keyakinan kelas sesuai dengan pendapat warga sekolah, ditempel di dinding. Nah, jadi nanti kita cobakan nanti Bapak Ibu pembentukan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Nah, kemudian ada yang kita pelajari Bapak Ibu terkait juga dengan pembelajaran kita di sekolah. Kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia. Kita akan sama-sama manusia, guru manusia, murid manusia. Kita harus tahu apa sebenarnya kebutuhan dari kita. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup Bapak Ibu. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebebasan, dan yang keempat kesenangan, dan yang kelima penguasaan. Nah 5 ini adalah kebutuhan dasar kita semua sebagai manusia. Nah apa yang kelima ini? Kita lihat apa penjelasannya dari kebutuhan 5 kebutuhan dasar ini. Silakan kita simak dulu Bapak Ibu, videonya bisa nonton video dulu. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu kutipannya menyatakan, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi di tanah. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Dia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, dan guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif, pada hakikatnya guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman. Dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif, seperti bosan, sedih, dan kecewa. Bahkan, mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan yang kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Kebutuhan untuk merasa aman juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan mereka akan merasa aman, pangan, sandang, dan papan harus terpenuhi. Bagaimana mungkin mereka dapat belajar dengan baik bila mereka datang ke sekolah dengan perut yang lapar atau bila rumah mereka kebanjiran? Setelah kita mengetahui kebutuhan pertama yang sebagian besar bersifat fisiologis, mari kita lihat kebutuhan kedua sampai kelima yang semuanya berhubungan dengan psikologis. Mari kita lihat kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya
atau kebutuhan love and belonging. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, teman kerja, dan kelompok di mana kita tergabung. Setiap murid ingin menjadi bagian yang berharga dari kelas dan juga sekolah. Mereka juga ingin diterima oleh orang lain dan kelompoknya. Bahkan, murid yang terlihat paling cuek pun jauh di dasar hatinya pasti ingin merasa diterima. Sebagai guru, seharusnya kita dapat menerima murid kita apa adanya, sesuai dengan programnya. Karena setiap murid adalah unik. Mereka memiliki kekuatannya masing-masing, sehingga guru seharusnya bisa menciptakan kesempatan untuk murid berkolaborasi dan memiliki ikatan emosi satu sama lain. Murid-murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk merasa diterima, biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Dan mereka juga suka bekerja dalam kelompok. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan membuat pilihan. Murid harus diberi kesempatan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab atas pilihan yang mereka telah ambil. Memberi mereka kebebasan bukan berarti membiarkan mereka melakukan apa saja yang mereka mau, melainkan lebih memberi mereka kesempatan untuk membuat pilihan, menyuarakan pendapat mereka dengan percaya diri, dan memberi mereka kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Pembelajaran dengan metode yang beragam dan menarik juga akan memenuhi kebutuhan murid tentang kebebasan ini. Pembelajaran berdiferensiasi, di mana guru menyediakan beberapa jenis tugas yang bisa diberi oleh murid sesuai dengan mereka, baik untuk mengembangkan murid menjadi lebih mandiri dan memiliki motivasi internal. Karena kebutuhan akan kebebasan pada dasarnya adalah kebutuhan untuk mandiri, memiliki otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidupnya sendiri. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kesenangan. Bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa rasa senang, betapa menyedihkannya. Belajar menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jangan sekalikan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Sebagai guru, jangan ragu-ragu untuk dengan sengaja memasukkan kegiatan yang menyenangkan dalam kelas. Murid-murid dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal-hal yang disenangi. Kebutuhan yang kelima adalah kebutuhan akan penguasaan. Setiap murid memiliki kebutuhan untuk merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, bisa membuat dampak dan pengaruh, dan memiliki rasa mandiri. Mereka sebaiknya diberi kesempatan untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang penting dalam hidupnya dan tidak merasa dikontrol oleh sistem sekolah. Pada murid yang telah menginjak usia remaja, seringkali mereka merasa tidak memegang kendali atas kehidupan tersendiri
guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid agar kita memahami alasan nilai kita dan kita masih mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai murid bagikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Melalui percakapan dengan guru dalam pendekatan disiplin positif, murid dapat diajak untuk bersikap efektif dalam mengenali kebutuhan-kebutuhan yang berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan mereka. Jika guru mengabaikan perilaku buruk murid, maka perilaku tersebut akan berpengaruh pada suasana kelas yang kurang kondusif dan akan berpengaruh pada tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ibu bapak guru hebat, mari kita menjadi guru yang lebih baik dengan memahami kebutuhan dasar murid-murid kita dan senantiasa memimpin mereka untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salam dan bahagia, ibu dan bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, itulah videonya Bapak Ibu mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi kita sebagai guru, kita harus tahu dengan 5 kebutuhan dasar tadi supaya pembelajaran yang kita ciptakan memenuhi ke 5 dasar dari kebutuhan dasar anak-anak kita. Nah, jika suatu saat umpamanya Bapak Ibu menemukan anak kita yang ada hal-hal negatifnya, kita lihat kebutuhan dasar manakah anak-anak kita ini yang belum terpenuhi. Apabila anak-anak kita sudah terpenuhi ke-5 kebutuhan dasarnya, tentunya anak-anak kita akan belajar dengan menyenangkan. Nah, itu mungkin kesimpulan dari 5 kebutuhan dasar ini yang terkait dengan pembelajaran kita di sekolah. Jadi Bapak Ibu, kita ini seperti petani Bapak Ibu. Nah, kita petaninya, murid-murid kita adalah bibit-bibitnya. Nah, bibitnya ini akan kita jadikan bibit berkualitas kah? Atau dijadikan bibit yang seperti itu saja kah? Atau yang tidak akan menjadi bibit yang bagus? Itu tergantung dari kitanya Bapak Ibu. Nah, itu posisi kita sebagai guru. Nah, apakah kita selama ini menjadi seorang petani yang baik kah? Atau masih seperti petani yang belum ada modalnya kah? Atau bagaimana? Nah, itu nanti kita usahakan ke depannya kita menjadi seorang petani yang menghasilkan bibit-bibit yang berkualitas Bapak Ibu. Jadi 5 kebutuhan dasar ini nanti juga akan kita bahas dalam pembelajaran multiferensiasi nanti Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada kata restitusi tadi. Nah, restitusi itu berarti adalah bagaimana dari Bapak Ibu yang dikatakan restitusi? Keadaan mengkondisikan ke posisi awal mereka, kodratnya mereka. Nah, bagaimana posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu? Nah, ketika suatu anak melakukan kesalahan, di manakah posisi kita berada? Nah, karena di sini kita akan membahas 5 posisi kontrol guru. Ada kita sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah, ada juga posisi kita sebagai teman, ada posisi sebagai penonton, dan ada posisi sebagai manajer. Kira-kira kita selama ini di posisi yang mananya Bapak Ibu? Nah, di antara yang 5 ini ada satu yang idealnya nanti. Nah, kita lihat. Nah, yang ini restitusi. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu adalah restitusi. Apa ciri-cirinya itu? Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Kemudian restitusi ini adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, jadi kita tawarkan, bukan kita yang menentukan, oh kalau kamu terlambat ini hukumannya yang bakal
saksikan dengan anak-anak kita. Jadi kita tidak, oh seperti ini yang harus kamu sudah begini, dan ini hukumannya bagi kamu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Nah kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian selanjutnya institusi ini menguatkan bukan melemahkan. Menguatkan posisi anak-anak kita. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada selanjutnya kita masih nonton videonya Bapak Ibu. Kita lihat nanti posisi kontrol kita berada di posisi yang mana. Yang paling ideal yang kita lakukan. Ini dan Bapak Ibu hebat dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang digunakan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang digunakan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menumpah dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus.
Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyiarkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lagi kencang, tetap beresin hujan, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, ini enak, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini?
ya. Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu, jadi tadi sudah ada keyakinan kelas, kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan sekarang adalah 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Ada tadi yang penghukum, kemudian apa selanjutnya Bapak Ibu? Membuat merasa bersalah. Yang ketiga apa lagi tadi? Teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau atau monitor, dan yang kelima adalah posisi sebagai pengajar. Kira-kira dari yang 5 ini kita sudah berada di posisi mana Bapak Ibu? Sudah yang paling ideal kah Bapak Ibu? Belum. Karena memang kita mungkin ini hal yang baru Bapak Ibu, dan ternyata yang selama ini mungkin saya pribadi itu selama ini sering saya melakukan adalah sebagai penghukum dan merasa bersalah, dan saya berasumsi itu adalah hal yang paling benar, dan ternyata yang paling ideal adalah yang posisi sebagai manajer. Nah, bagaimana yang posisi manajer itu yang seperti di video tadi Bapak Ibu, kita adalah ketika seseorang anak melakukan sebuah kesalahan, itu kita bagaimana? Kita diskusikan dengan anak-anak kita. Nah, hal yang ini yang kamu lakukan kira-kira sudah betul apa belum? Tentu anak akan berpikir, oh kalau saya terlambat, aturannya di sekolah ini kan tidak boleh terlambat. Nah, pasti mereka akan menjawab tidak. Nah, kemudian bukan kita yang menentukan, kira-kira nanti jam istirahat kamu tinggal di kelas, atau nanti di jam istirahat kamu seperti ini, seperti itu. Nah, itu akan kepada posisi yang lain. Posisi yang 4 itu akan berdampak negatif kepada anak-anak kita. Dampak negatifnya apa? Mungkin anak-anak kita itu akan merasa mendendam dengan kita, mendongkol, apapun yang akan dia lakukan tidak akan berkualitas nantinya. Tetapi apabila kita melakukan posisi manajer, itu adalah kita akan menanyakan ke mereka, apa yang akan kamu lakukan jika kamu melakukan kesalahan ini? Apa tindakan yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, semoga kita nanti Bapak Ibu kedepannya dengan tahu kita 5 posisi kontrol ini, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita dengan posisi manajer ini Bapak Ibu. Kita
sini Bapak Ibu. Kalau tadi tentang 5 posisi kontrol, sekarang kita bagaimana cara menjalankan posisi kontrol kita ini, yaitu dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Nah, kita lanjutkan juga video dari penerapannya bagaimana. Ini lanjutan dari video yang tadi yang bagaimana Salam berbahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan dalam tahap pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol mechanism. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan menunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Iya Pak. Sudah lama nggak ini, Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, maksud saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak begitu sabar lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pilihkan
bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid, mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap menaikkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat menaikkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu mendedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai melakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya
permasalahan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, nah itu adalah proses segitiga restitusi dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Nah seperti itulah kita melakukan apabila kita menemukan sebuah kesalahan di kelas kita yang melanggar peraturan atau keyakinan kelas, kita posisikan diri kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer dengan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan segitiga restitusi. Yang pertama kita itu apa tadi Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan apa? Keadaannya dulu. Nah, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga kita menanyakan keyakinan apa yang harus kita lakukan. Bukan langsung kita marah-marah, tetapi kita tanyakan dulu. Intinya dari hati ke hati Bapak Ibu. Sebenarnya ini mungkin juga sudah pernah kita lakukan, tetapi mungkin belum selalu. Nah, kadang kita berada di posisi pendukung, kadang kita berada di posisi sebagai teman, mungkin kadang pemantau, dan kadang-kadang juga sebagai posisi manajer. Tidak mungkin kita tidak pernah melakukan posisi manajer ini, tetapi karena ketidaktahuan kita saja dulu bagaimana posisi yang bagus untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, baik Bapak Ibu, terkait dari materi ini, jadi keterkaitan antara dari awal sampai akhir tadi, sampai Bapak Ibu kepada slide terakhir ucapan terima kasih, mulai dari disiplin diri, kemudian nilai kebajikan, ada motivasi, penghargaan, kemudian hukuman dan restitusi, ada juga lima kebutuhan dasar, ada restitusi posisi kontrol guru dan juga posisi restitusi segitiga restitusi. Kira-kira ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang perlu kita diskusikan? Ini ada dua hal Bapak Ibu, diam yang karena mengerti dan diam yang tidak mengerti. Kira-kira yang mananya ini posisi diamnya Bapak Ibu? Apakah karena sudah mengerti semuanya atau memang belum memahami? Kalau seandainya masih bingung, itu wajar Bapak Ibu, karena sekarang kita baru mengenal dengan istilah-istilah baru. Sehingga kedepannya harapan dari saya itu kita bisa melakukan tindakan-tindakan di sekolah kita ini, kita bersama-sama menciptakan disiplin diri sehingga nanti ada budaya positif yang berlaku di sekolah kita ini. Ada ikonnya nanti Bapak Ibu di SD 3 tahun ini, bagaimana budaya positifnya yang bisa kita banggakan nanti ke depannya sehingga menjadi nilai plus bagi kita semua. Jadi mungkin atau memang ada pertanyaan atau ada yang akan kita diskusikan di sini Bapak Ibu terkait materi yang telah kita sampaikan, atau sudah puas semuanya atau sudah mengerti semuanya dengan materi yang telah dijabarkan tadi? Kira-kira kita sehari-hari Bapak Ibu apakah sudah tahu dengan lima kebutuhan dasar, posisi kita sebagai guru, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah di kelas? Sudah tepatkah dengan yang dikemukakan oleh beberapa ahli tadi Bapak Ibu? Sudah. Kalau langsung ulang itu namanya beda. Contoh dari seorang anak rambut panjang. Iya. Apa hukuman? Pasti kita tidak langsung ada peringatan. Kemudian bertanyakan ke anak, solusinya apa? Iya Pak, besok potong rambut. Tahu-tahu besok tidak dipotong. Terus tanya lagi,
kalau dulu namanya bukan keyakinan keras, tapi kesepakatan keras. Iya, hampir sama dengan Nah, jadi namanya ada yang ditukar. Iya. Itu namanya kesepakatan keras. Jadi kalau ini misalnya, ini mungkin kalau untuk di kelas rendah ini agak susah. Iya. Pasti, karena akan peraturan kelas itu biasanya dibikin dari kelas tinggi. Kalau kelas rendah itu agak bisa juga, tapi agak sulit. Ya. Baik Pak, mungkin itu memang kalau budaya positif ini Bapak Ibu, kita tidak akan bisa melihat langsung hasil dari umpamanya kalau hari ini kita bikin keyakinan, besok pagi kita tuntut untuk berubah, itu hal yang mustahil. Tetapi Bapak Ibu, ini kita mungkin hari ini kita membuat budaya positif, melakukan budaya positif, mungkin hasilnya 10 tahun yang akan datang. Memang bukan di sini bukan langsung kita menuntut murid-murid kita akan langsung berubah Bapak Ibu, tetapi ini adalah salah satu trik kita untuk melahirkan generasi emas beberapa tahun ke depannya. Salah satunya dengan pembentukan keyakinan kelas. Betul seperti yang dikatakan Bapak tadi. Kalau kemarin itu namanya kesepakatan kelas. Mungkin ada beberapa dari kita telah melakukannya Bapak Ibu. Kalau saya secara pribadi dulu pernah ketika menjadi guru melakukan kesepakatan kelas, yaitu pada posisi di kelas 4 ketika itu kami melakukan kesepakatan kelas itu dengan menempatkan stick-note pada karton manila yang ada di dinding kelas. Nah, kemudian setelah kita melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita hari ini bahas, itu ketika anak-anak itu melanggar keyakinan atau kesepakatan kita kembalikan. Nah, coba kamu sudah membaca tidak keyakinan kelas yang kita buat? Nah, seperti itu. Nah, ketika itu Bapak Ibu memang tahun itu saya lakukan. Dan ketika tahun itu ada sedikit perubahannya Bapak Ibu. Nah, memang butuh kelanjutan. Ketika itu kita buat ketika mungkin di kelas 4, mudah-mudahan nanti di kelas 5-nya dilanjutkan oleh guru kelas 5. Di kelas 6-nya ada juga, baru mungkin nanti itu akan berhasil Bapak Ibu. Tetapi ketika tahun itu saja kita lakukan, kemudian tahun berikutnya berhenti, itu tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Mungkin seperti itu Bapak Ibu mengenai materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke depannya untuk memperbaiki diri, mengarahkan pendidikan ke arah yang lebih baik sesuai dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Kita tidak bisa stuck di sini saja, kita harus berpacu dengan zaman sehingga nanti akan melahirkan generasi-generasi emas yang diharapkan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan, telah mendengarkan materi yang telah saya sampaikan. Semoga kita bisa maju bersama.